Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi bertemu dengan saya Novian Adi Prasetyo pada video praktikum yang ketujuh. Video ini dibuat untuk teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman web dan digunakan untuk memandu teman-teman semua dalam mengerjakan praktikumnya. Pada pertemuan yang ketujuh ini, teman-teman akan mengerjakan sebuah praktikum, yaitu membuat proses create, read, update, delete menggunakan API. API itu sudah kami siapkan, jadi nanti teman-teman tinggal menggunakan saja. Sebelumnya, pada pertemuan 6 yang lalu, teman-teman sudah dipandu oleh Pak Widi untuk membuat sebuah template menggunakan CSS dan jQuery. Template itu masih bersifat statis ya, karena datanya masih menggunakan data dummy. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasukkan sebuah data yang ada di API agar dapat terpanggil di praktikum atau di template yang sudah kita siapkan sebelumnya. Seperti apa praktikumnya? Mari kita lakukan bersama-sama. Baik, sekarang sudah saya buka halaman LMS kita ya untuk pemrograman web. Kita akan coba scroll ke bawah, yaitu pada bagian pertemuan 7 dengan topik CRUD dengan API. Nah, teman-teman bisa baca tentang API itu apa di bawah ini ya. Terus bagian bawah lagi, itu teman-teman akan menemukan dua buah modul. Ada modul 7A dan ada modul 7B. Kenapa ada dua modul ya? Karena ini adalah pertemuan yang terakhir sebelum UTS ya. Jadi memang materi kami padatkan sehingga untuk mempermudah teman-teman dalam mempelajarinya, teman-teman akan menggunakan dua buah modul ya. Nanti tugasnya tetap satu, oke? Video ini akan menjelaskan tentang modul yang 7A terlebih dahulu ya. Mari kita buka modul 7A-nya. Oke, ini modul praktikum 7A. Yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita akan mengenal sebuah quotes beta. Lalu yang kedua, akan melakukan sebuah parsing data menggunakan jQuery. Nah, pada pertemuan 6 lalu, teman-teman sudah dikenalkan oleh Pak Widi sebuah quotes API ya. Quotes API yang alamatnya ada di quotes.informatika.app. Ini sebenarnya adalah quotes yang terbaru ya. Ini adalah pengembangan dari quotes beta. Nah, namun dari pengembangan quotes yang terbaru ini, dia ternyata memiliki sisi keamanan yang cukup tinggi ya. Karena saking tingginya, maka datanya tidak dapat kita parsing melalui front end. Kalau teman-teman melakukannya menggunakan Postman, itu bisa ya, sudah coba. Terus pada semester lalu teman-teman parsing menggunakan Android juga bisa gitu ya. Tapi ternyata ketika kita melakukan parsing menggunakan sisi front end, itu servernya menolak ya, karena sisi front end itu memang cukup riskan karena kita memasukkan tokennya itu di halaman HTML-nya. Itu cukup riskan ya. Jadi memang dari server itu tidak mengizinkan, dan sampai saat ini kami masih belum menemukan celah untuk membobol sisi keamanan itu. Oleh karena itu kami putuskan untuk menggunakan quotes yang versi lama ya. Quotes yang versi lama ini namanya adalah quotes beta ya, karena ini versinya adalah versi beta. Sebenarnya yang sudah rilis adalah yang ini, namun masih terkendala di situ ya. Jadi mungkin nanti untuk angkatan berikutnya quotes ini akan diupdate kembali supaya datanya dapat diakses melalui front end ya. Baik, tadi penjelasan terkait quotes betanya. Sebelumnya teman-teman sudah mengenal quotes beta, jadi sekarang kita akan quotes yang versi terbaru teman-teman sudah mengenal. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan saja tentang quotes betanya. Dan teman-teman saya rasa juga sudah fasih dalam penggunaan Postman gitu ya. Jadi saya akan mempraktikkannya quotes beta ini secara cepat saja.
Dan selanjutnya nanti kita akan memparsing data ini ke template yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, ini pada pertemuan 6 teman-teman ketika sudah menyelesaikan praktikumnya, outputnya adalah seperti ini ya. Jadi menghasilkan sebuah halaman web dengan template seperti ini. Nah, nanti data yang akan diparsing itu akan ditempelkan di sini. Ya, jadi kontennya nanti akan ada di sini. Jadi kalau datanya ada 10, nanti card ini ada 10 juga ya. Ke kanan terus ke bawah. Seperti itu gambaran yang akan kita lakukan hari ini. Langsung saja teman-teman bisa membuka alamat ini di quotesbeta.informatica.app ya. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Silahkan teman-teman mahasiswa mengisi nama, NIM, dan kelasnya ya. Ini saya contohkan saja. NIM-nya 678, kelasnya SC1 ya. Kalau sudah, mari kita tekan tombol daftar. Nah, jika di sini sudah hilang, berarti data sudah masuk. Sekarang mari kita cek dari Postman-nya. Nah, untuk melihat apakah user yang kita input tadi sudah masuk atau belum, teman-teman bisa menggunakan endpoint berikut ini ya. Ini adalah endpoint dengan alamat student, Q, NIM, terus NIM Anda ya. Mari kita coba. Ini di sini kita akan menggunakan get ya. Teman-teman lihat di sini kita menggunakan get ya. Coba tambah tab baru. Nah, ini harus dihapus dulu. Lalu NIM-nya tadi adalah 678 ya. Kalau sudah, kita tekan tombol send. Nah, sekarang sudah muncul data yang sudah kita inputkan tadi sudah muncul. Itu artinya data kita yang baru diinputkan tadi sudah tersimpan di database. Kita dapat melanjutkan data ini ke berikutnya. Selanjutnya kita akan coba menampilkan detail mahasiswa berdasarkan yang ini adalah untuk menampilkan detail mahasiswa berdasarkan NIM. Selanjutnya yang kedua, menampilkan semua data pada tabel quotes berdasarkan kelas ya, berdasarkan kelas. Nah, ID kelas yang baru saya buat tadi adalah 3 ya. Nanti teman-teman kalau memilih kelasnya berbeda, maka ID kelasnya akan berbeda. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menampilkan semua quotes berdasarkan kelas ya. Sekarang kita coba copy ini. ID kelasnya adalah tadi 3. Jadi ini diisi 3, lalu tekan tombol send. Nah, 3 ya, 3. Di sini statusnya 200, itu artinya oke, tidak error. Errornya false juga, tidak error. Nah, quote-nya kenapa kosong? Karena di kelas yang ID-nya 3 ini masih belum memiliki quotes ya. Nanti akan kita coba isi. Terus yang ketiga menampilkan quotes berdasar ini tadi kelas sudah. Yang ketiga ini ya, yang ketiga menampilkan semua data pada tabel quotes berdasarkan kategori NIM mahasiswa. Berarti ini akan menampilkan quotes berdasarkan mahasiswa. Sebentar, kepencet tadi. Oke, yang ini tadi ya. Buat tab baru saja. NIM ya, pakai NIM berarti 678. Ini jangan lupa kalau ada yang terbawa dihapus, nanti ini akan menyebabkan error. Nah, masih kosong lagi ya, karena memang baru register jadi belum ada datanya. Terus yang keempat, menampilkan semua data quotes ya. Ini berarti menampilkan semua quote tanpa filter ya. Kalau yang atas filternya adalah kelas, yang bawah filternya adalah NIM. Sekarang yang keempat, kirim. Oke, sudah ada satu quote ya. Sebelumnya saya sudah membuat percobaan menggunakan nama saya. Jadi kalau yang all quote akan muncul, walaupun ini kelasnya adalah MM1. Sedangkan kalau yang NIM sendiri dia tidak ada karena belum isi. Berdasarkan kelas sendiri belum ada karena
Dia ID-nya 3, belum ada datanya ya. Oke, 4 endpoint ini sudah dicoba. Sekarang kita yang keempat ya. Yang keempat adalah oke, ini tadi yang sama ya. Jadi kita nanti teman-teman diingat NIM-nya. NIM-nya dipanggil, lalu yang harus diingat adalah ID-nya ya. Di sini ID saya adalah 316 ya. ID-nya adalah 316. Lalu selanjutnya kita akan menguji bagian POS-nya, yaitu akan melakukan input data ya, input quotes baru menggunakan metode POS. Sekarang kita coba buka new tab, kita pilih POS. Nah, kita masukkan URL-nya ya. Ini depan terbawah, hapus. Lalu untuk menguji input ya, menguji input sebuah quotes, kita harus memasukkan 4 buah 4 buah parameter ya. Yang pertama adalah student ID, lalu ada title, lalu ada description, lalu ada image name. Nah, ini image ini digunakan untuk memasukkan gambar. Kalau image name gunakannya yang form data ya. Sebentar, oke, salah. Harusnya di body lalu form data. Sorry ya. Dimasuk dulu ke body lalu form data. Ini bisa kita copy. Nah, sudah. Untuk image name ini diganti menjadi file ya, supaya kita dapat mengupload sebuah gambar. Nah, student ID tadi milik saya adalah 316. Jadi di sini diisi 316, title-nya apa ya? Percobaan Bruce Banner. Ini saya hapus dulu nih. Oke, selanjutnya description ya. Ini adalah percobaan dari Bruce Banner. Terus saya akan memasukkan sebuah image. Oke, asal ya. Nah, oke. Kalau sudah, kita tekan tombol send-nya. Oke, data quote sudah ditambahkan ya. Sekarang kita akan coba memanggil quote milik sendiri ya, berdasarkan name ya. 678. Nah, sekarang sudah muncul ini quote milik Bruce Banner yang sudah berhasil di input. Terus image-nya ada di sini. Coba kita buka. Waduh. Ini ya. Gini. Nah, ini image yang tadi saya inputkan. Selanjutnya kita akan coba cek lagi di sini. Berdasarkan kelas harusnya sudah ada. Berdasarkan kelas sudah ada. Lalu all quotes ya. Ini tadi baru ada 1, harusnya ini sudah ada 2. Oke, sudah ada 2 ya. Selanjutnya kita akan melakukan edit ya, berdasarkan quote kita sendiri. Untuk edit itu kita akan menggunakan endpoint-nya adalah endpoint edit. Untuk edit sebentar.
ini ya, untuk edit adalah quote Q edit. Lalu sebentar ya, mana ini? Dicoba endpoint kedua. Oke, ini ya, sorry. Jadi endpointnya yang kita gunakan adalah ini untuk melakukan edit. Kita coba. Ini masih menggunakan post ya. Masih menggunakan post. Lalu parameternya ada apa saja? Untuk yang edit ada quote ID, title, description, sama image name. Jadi kalau kita ingin mengganti data quotes kita ya, ini quotes ID, title, description, image name. Nah, untuk melakukan sebuah edit kita harus tahu quote mana yang akan kita edit ya. Jadi tadi saya memasukkan sebuah quote, my quote ya, quote saya sendiri. Nah, quote saya sendiri ini yang baru tadi saya isi, ID-nya adalah 629 ya. Berarti kita masukkan di sini 629. Title-nya adalah percobaan edit. Description-nya saya buat sama saja ya. Description-nya saya buat sama. Nah, image tidak diisi tidak apa-apa. Kalau dikosongkan berarti image-nya tidak terupdate. File tidak boleh kosong. Berarti ini coba dihilangkan. Kok nggak mau ya? Sebentar. Oke, ternyata T-nya besar ya, harusnya T kecil. Kita coba lagi. Oke, data quote sudah berhasil diubah. Kita cek apakah sudah berubah. Ini title-nya tadi percobaan ya. Sekarang kita tes lagi. Nah, jadi percobaan edit, terus update-nya sudah berubah nih. Yang tadinya 659 jadi 703 ya. Itu artinya edit sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba delete ya. Kita akan menghapus quote yang tadi, URL-nya atau endpoint-nya menggunakan ini. Nah, dimasukkan quote yang akan dihapus, ID-nya berapa. Tadi saya membuat quote ini, quote-nya adalah 629 ya. Sekarang akan saya coba hapus. 629. Dia menggunakan metodenya adalah delete. Sudah, itu saja. Kalau sudah, kita coba tekan tombol kirim. Data quote dihapus. Sekarang kita cek, kita refresh. Masih. Sudah hilang ya. Oke, berarti hapus sudah berhasil. Selanjutnya masih ada apa lagi nih? Oke, sudah selesai ya. Jadi 4 proses sudah kita lakukan. CRUD-nya sudah kita uji semua di Postman. Selanjutnya kita akan langsung melakukan parsing di jQuery-nya. Jadi dibuka ya project yang lalu. Project yang lalu dibuka. Sebentar, panduannya. Oke, biar enak, teman-teman membuat sebuah folder baru. Sebentar, tadi sampai sampai sini ya. Dibuka VS Code-nya, folder baru kita buat new, atau kita copy saja ya dari yang 6 karena kita sebenarnya adalah melanjutkan pada praktikum yang ke-6. Jadi supaya yang ke-6 ini tetap tidak hilang, kita copy. Kita klik kanan, copy, kita tempel di sini, paste. Kita rename menjadi praktis 7. Oke, sudah seperti ini. Nah, pastikan teman-teman ketika memasang node ya, ketika memasang node modul, itu pastikan di luar. Jadi ketika nanti teman-teman membuat sebuah melakukan copy project, ini projectnya tidak perlu menginstal jQuery dan Bootstrap lagi ya.
Terus jangan lupa ketika sudah melakukan sesuatu hal yang baru, jangan lupa lakukan commit ya. Ini yang 6 saya batalkan. Nah, kita akan melakukan commit yang ke-7. Kita plus di sini, tekan pesannya. Apa ya? Init ya. Init practice 7. Oke, kalau sudah kita centang. Kalau centang ini artinya commit ya. Terus kalau belum kita push, maka dia belum masuk nih. Kita push dulu. Kita push, lalu kita cek di GitLab kita. Di GitLab seharusnya sudah masuk ya. Nih, update just now, berarti baru saja melakukan update. Oke, init practice 7 sudah masuk. Practice 7 sudah ada di sini. Oke, aman ya. Kalau sudah, kita langsung bisa melakukan praktikumnya ya. Kita akan melakukan praktikumnya di folder practice 7. Ini saya running dulu. Nah, sudah ya seperti ini. Kita akan langsung saja melakukan praktikumnya. Nanti teman-teman baca ya bagian ini ya, biar tidak bingung ya. Ini saya langsung saja. Jadi yang pertama kita akan menambahkan sebuah sintak menggunakan jQuery ya. Untuk menambahkan sintak di jQuery kita harus menambahkan script terlebih dahulu. Ya, pembukaannya ada di sini. Sini ya, script di sini. Nah, nanti kode jQuery-nya akan kita letakkan di sini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi ya. Nama fungsinya adalah get quotes ya. Kita copy di sini. Kita masukkan di sini. Nah, oke, berantakan. Harap dirapikan ya, biar enak dipandang. Nah, seperti ini. Ini masuk. Ini masuk. Ini masuk. Oke. Nah, ini harus diganti ya. Ini jangan seperti ini. Ini alamatnya harusnya pakai yang ini. Oke ya, nanti jangan lupa ini diganti. Oke. Nah, fungsi ini adalah digunakan untuk memanggil coba kita cek di Postman kita. Adalah fungsi URL yang memanggil all quote ya. Ini berarti. Ya, sama ya ini ya URL-nya. Jadi nanti ketika ini dipanggil dia akan menampilkan quotes yang sudah ada. URL-nya ini, lalu tipenya dia menggunakan get ya. Kita lihat di sini sama get. Lalu URL diambil dari sini, berarti ini isinya adalah ini. Lalu ini ada sebuah fungsi before send. Jadi sebelum mengirim dia akan melakukan proses ini override MIME tab. Jadi tipenya adalah text ya, akan merubah ini semua menjadi sebuah teks. Lalu jika error, dia akan tampilkan errornya di log. Jika berhasil, dia akan menampilkan hasilnya di logs juga. Nah, ini masih belum bisa dieksekusi ya, karena ini masih berupa fungsi dan fungsi ini masih belum dieksekusi di manapun. Sekarang kita lanjut. Kita akan melakukan eksekusi ketika halaman pertama dibuka. Oke, ini biar rapi seperti ini. Nah, di jQuery ketika kita ingin pertama kali mengakses sebuah halaman, sebentar. Oke. Halaman kita akan menggunakan sebuah fungsi namanya document ready function ya. Artinya ketika document ready function ini digunakan, fungsi ini akan dipanggil pertama kali. Contohnya nih, misal saya akan menggunakan alert. Ketika halaman ini di refresh, dia akan menampilkan alert ya. Itu artinya kalau kita akan memanggil fungsi ini, berarti ini akan bekerja. Oke, sekarang kita akan coba panggil fungsinya. Saya save. Nah,
ini masih belum menampilkan apapun ya, karena memang outputnya masih ditampilkan di konsol. Sekarang kita akan coba cek pada konsolnya. Nah, ternyata sudah muncul nih. Ya, sudah muncul data yang ada di Postman ini. Sudah muncul di sini. Atau biar enak saya akan tambahkan baru. Tadi post ya. Saya akan melakukan input baru. Ini saya kirim lagi. Jadi nanti sudah ada 2 kalau saya refresh. Masih baru 1. Data quote berhasil. Oke, sudah ada 2 ya di sini. Oke. Selanjutnya, nah ini ya contohnya tadi, jalankan, nanti hasilnya seperti ini. Terus sampai pada tahap ini, endpoint yang pertama sudah berhasil kita panggil. Nah, saat ini JSON masih berupa teks ya. Ini masih berupa teks nih. Masih belum rapi. Seperti ini. Teman-teman kalau membaca bingung ini ya, karena masih belum rapi. Nah, selanjutnya kita akan merubah teks ini menjadi sebuah format yang namanya format JSON. Ya, format JSON itu kita akan merubah seperti ini ya. Kita masukkan di konsol di sini. Ketika berhasil, maka data itu akan dirubah menjadi sebuah format JSON. Nah, karena konsol ini sudah tidak kita gunakan ya, kita komen saja. Data ini adalah output dari apa yang kita dapatkan dari sini ya. Jadi contohnya kalau misalnya tadi kita buka Postman, ketika kita melakukan get quotes yang ini, maka ini akan ada di dalam sebuah variabel data ya. Ini adalah variabel data. Oke, selanjutnya ini ada perulangan ya. Jadi data ini akan dimasukkan ke my data, lalu akan lakukan perulangan menggunakan for, i sama dengan 0, i kurang dari panjang dari quotesnya ini, lalu i plus plus ya, artinya increment, menambah 1. Sekarang kita coba hasilnya. Kalau kita refresh seperti ini. Nah, lebih enak ya sekarang. Jadi ada 2 buah quote di sini. Kita bisa lihat yang pertama milik Bruce Banner, yang kedua milik saya. Oke ya. Nah, nanti ini yang akan kita tampilkan di sini. Selanjutnya, apalagi yang akan kita lakukan? Yang ke-9 ya. Yang ke-9 ini nanti hasilnya seperti ini, terus turun ke bawah. Selanjutnya kita akan melakukan cloning atau duplikasi card komponen pada bagian ini. Nah, ini mana? Ini ya. Ini akan kita cloning ya. Akan kita cloning sebanyak quote yang ada di sini ya. Karena kalau ini quote-nya 2, maka di sini harusnya ada 2. Nah, kita melakukan cara ini dengan cara cloning. Cloning menggunakan sintak dari jQuery ya. Sebelum kita melakukan cloning, kita harus memberikan ID terlebih dahulu pada masing-masing teksnya ya, atau pada masing-masing elemennya, supaya ketika kita cloning itu kita dapat melakukan cloning dengan mudah. Nah, kita akan menambahkan ID di masing-masing elemen yang ada di sini. Oke, kita coba naik ke atas. Nah, yang pertama pada div class row. Div class row ini mana ya? Ini berarti ya, bagian ini kita akan tambahkan ID di sini. Oke, ini otomatis ya, hati-hati jangan sampai lupa. Terus kita tambahkan ini di sini di kelasnya, di sini ya, kelas di sini. Terus kita tambahkan ID lagi. Oke. Terus kita tambahkan ID card di
edit card image ya, di gambar edit card image. Oke, yang saya gunakan ini masih menggunakan SVG. Kalau teman-teman menggunakan SVG ini bukanlah sebuah gambar ya, tapi ini sebuah vektor. Nah, ini saya hapus karena saya akan menggunakan gambar. Jadi ini saya hapus. Saya copy saja yang image image yang ini. Nah, saya copy aja dari sini ya. Saya ganti menjadi image. Oke. Terus bagian card title. Mana nih card title? Oke, card title nggak ada. Kita harus tambahkan sendiri ya. Card title ini di bawah card body. Berarti di sini. Oke. Terus sebentar. Tag mute small class berarti yang ini ya. Ini yang ini. Oke. Terus di sini ada paragraf. Paragrafnya yang ini, card text. Oke, sorry. Biar mudah kita ganti saja ya, pakai ini langsung. Kita ganti pakai ini saja. Nah, kita copy seperti ini. Kita ganti dari div yang kita ganti dari ini ke sini ya. Kita hapus, kita tempel. Nah, kita rapikan dulu biar enak ya. Oke, seperti ini. Coba saya cek hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini gambarnya tidak ada ya, karena memang belum ada. Ini nanti title untuk menampilkan judul dari quote-nya. Name ini nama pemilik quote, ini isi dari quote, ini jam pertama quote itu dibuat ya. Lalu ini untuk melihat detail secara lengkap. Nah, jadi cukup ada banyak perubahan ternyata ya. Jadi teman-teman langsung copy saja dari sini. Kalau saya ulangi ya. Kalau sebelumnya itu berarti tampilannya masih sama. Nah, ini sebelumnya itu seperti ini ya. Tidak ada title, tidak ada name ya, karena kita butuh title dan name. Jadi teman-teman nanti langsung copy saja ini untuk menggantikan card yang ada di sini. Nah, cardnya nanti seperti ini, ada title dan ada name. Selanjutnya yang kita akan lakukan adalah tahap ke-12. Proses cloning ya. Kita akan mengcloning card yang sudah kita buat tadi di dalam fungsi getQuote sebanyak data yang ada di sini ya. Ini ada 2 data, berarti nanti ini akan di cloning sebanyak 2 kali. Nah, kita copy dulu, nanti kita penjelasan kodenya di dalamnya ya. Ini kita copy. Oke, lalu kita tempel di sini ya. For-nya ini kita tempel di sini. Kita ganti ya, seperti ini. Dirapikan dulu. Oke. Nah, seperti ini cloning sudah berhasil. Kita coba. Oke, sudah berhasil ya. Ini tercloning ya, 2. Gambarnya muncul. Ini tanpa gambar. Ini judulnya muncul, tapi ini masih belum muncul ya.
Ini jamnya, ini view ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat nih. Jadi intinya untuk melakukan cloning itu adalah kalau kita menggunakan sebuah jQuery, kita cukup panggil ID yang ingin kita cloning ya. Dulu teman-teman masih ingat kalau ID itu menggunakan pagar ya. Kalau kelas itu menggunakan titik ya. Jadi ini kalau ID itu artinya dia akan mencari quote item. Coba kita cari quote item. Itu berarti ini. Nah, quote item ini, oh bukan, sorry, ini ya. Jadi quote item ini akan dilakukan cloning. Karena kita di sini perintah clone, jadi dia akan dilakukan cloning sebanyak 1 kali. Jadi ini akan di cloning ya. Itu artinya kalau di cloning berarti sama saja dengan seperti ini. Nah, ada 2 gitu ya. Coba kita cek. Nah, benar kan ya, ada 2 seperti ini. Karena cloningnya kita lakukan secara otomatis di jQuery-nya, maka dia akan tercloning sebanyak totalnya ya, karena ini for ya. Data di sini ada 2, maka dia di cloning sebanyak 2 kali. Selanjutnya dia akan mencari card description ya. Card description. Nah, ternyata card description-nya ini tidak ada, makanya deskripsinya ini tidak muncul di sini. Card description. Oke, ini ya, ternyata harusnya ada stripnya nih. Oke, saya tambahkan strip. Nah, setelah saya tambahkan strip, deskripsinya masuk di sini. Gitu ya. Jadi dia intinya mencari berdasarkan nama ID-nya. Dia akan mencari card description, lalu isinya akan diganti menggunakan MyData quotes i.description. Nah, quote i ini adalah indeksnya ya, sesuai perulangan ini. Kalau dia indeks pertama berarti i-nya adalah 0. Kalau indeks kedua maka i-nya adalah 1. Nah, description ini adalah isinya. Kalau kita lihat di sini tadi saya akan coba panggil ya, panggil. Nah, saya akan panggil seperti ini. Jadi kita memanggilnya itu berdasarkan kolomnya ya. Kalau description ya, kalau kita ingin memanggil yang ini, maka di sini harus description. Misal nih, ini saya ganti menjadi name ya. Ini saya ganti menjadi name, maka deskripsinya akan berubah jadi name juga nih. Terus misal title ya, saya ganti menjadi title, yang muncul title juga ya. Kalau saya balikan lagi ke description, maka dia akan memanggil description. Nah, seperti ini. Dan seterusnya ya. Ini ada image, berarti yang ini image. Lalu ini ada title, berarti ini title. Lalu ada quote class, kita lihat quote class SC1 ini ya. Ini ada penambahan kurung dan ada penambahan name ya. Jadi kalau di JavaScript ketika kita ingin menggabungkan sebuah teks dengan teks baru dalam sebuah variabel, kita menggunakan perintah plus di sini. Kalau misalnya saya hapus, yang muncul adalah hanya name saja di sini. Tapi kalau saya kembalikan, dia muncul name dan kelasnya. Gitu ya, cukup mudah. Terus ini update berarti tanggal dia update. Lalu ada di bawahnya ini nanti akan memberikan sebuah perintah onClick di sini. Namun kita masih belum membuat modalnya ya. Nah, nanti akan saya jelaskan terkait onClick yang di sini ya. Ini saya skip dulu, nanti akan saya jelaskan ketika ini sudah dapat bekerja. Selanjutnya jika dijalankan maka tampilannya seperti ini. Ya. Selanjutnya kita akan menghilangkan ya. Jadi seharusnya ini hilang ya. Yang muncul harusnya yang ada datanya saja, yang ini hilang. Nah, caranya kita akan menambahkan sebuah style di dalam ini. Di sini ya. Di bagian sini. Jadi quote-nya itu akan kita hilangkan dengan menambahkan sebuah CSS. Di sini saya ketik style
display none ya. Nah, sudah. Saya coba refresh. Hilang semua malah ya jadinya ya. Karena semua yang di cloning ininya juga none. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya yang di cloning displaynya tidak none? Berarti ini harus dihilangkan ya. Nah, kita bisa menghilangkan ini, menghilangkan bagian yang di cloning saja. Kalau yang asli biarkan hilang. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan kembali lagi jQuery ya. Dengan menggunakan perintah remove style. Jadi ketika hasil cloningnya, maka stylenya akan dihilangkan ya. Style yang ini maksudnya. Jadi ketika ini sudah berhasil di cloning, style yang ini dihilangkan menggunakan perintah tadi item remove attribute ya. Item ini adalah hasil cloningannya ya. Jadi hasil cloningannya dimasukkan ke dalam sebuah variabel item. Lalu dari variabel item ini akan kita hilangkan stylenya. Jadi kita cukup panggil seperti ini. Bebas mau letakkan di sini ya. Kalau sudah, kita cek lagi. Masih sama. Oke. Masih sama juga. Apakah ada yang salah? Item remove style. Oke, saya salah ya. Ini harusnya di quote item ya, bukan yang pakai S ya. Ini berarti terlalu tinggi, bukan di sini letakmu, tapi di sini. Oke, sekarang kita coba. Nah, sekarang yang template itu hilang ya. Isinya adalah yang isi saja. Selanjutnya, apalagi yang akan kita lakukan? Melakukan parsing data berdasarkan kategori. Jadi di sini masih muncul semua ya. Jadi kelas SC dan kelas MM masih muncul jadi satu. Sekarang kita akan memisah ya antara kelas MM dan kelas SC-nya. Jadi kita akan menambahkan sebuah variabel URL dan title di dalam get quote ya. Di sini kita tambahkan. Oke, ada URL, ada title. Ini masih belum bekerja ya, karena masih belum kita isi. Selanjutnya kita akan mengisi di sini. Di bagian dokumen getReady ya, di sini. Ini NIM Anda. Tadi saya menggunakan account dari Bruce Banner, berarti 678. Jangan lupa ini diganti ya. Kalau tidak diganti pasti nanti akan error. Oke, kalau sudah harusnya tampilan ini hanya akan menampilkan quote milik sendiri. Masih belum. Oke, get quote URL. Oke, title-nya masih oke, URL berarti ini harusnya dihapus. Oke, coba kita lanjutkan dulu ya bagian sini. Ketika dijalankan harusnya quote-nya sudah menampilkan milik sendiri. Ya, jadi ini harus dihapus ya karena URL ini kan isinya ini ya. Isinya ini. Nah, sedangkan di sini malah dibuat URL baru lagi. Makanya ketimpa ya jadinya. Jadi ini harus dihapus dulu. Ini saya komen saja. Kalau sudah, nah muncul hanya milik Bruce Banner saja. Punya Novian tidak muncul di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol ya. Jadi di sini tombolnya nanti akan ada 3 tombol. Tombol untuk melihat punya sendiri, melihat punya kelas, dan melihat punya semuanya. Sekarang kita akan tambahkan tombol di sini. Ini ada di bawahnya paragraf yang ini ya, something short. Di bawahnya ini akan menggantikan ini ya, berarti ya.
Kita coba. Ini ya, ini sepertinya. Oke, ini coba saya hapus. Saya simpan. Oke, hilang ya. Berarti benar di sini. Kita letakkan di sini. Nah, nanti muncul seperti ini. Jangan lupa linknya diganti dulu ya, pakai alamat yang ini. Lalu NIM-nya jangan lupa NIM Anda 678. Terus ID kelas. Oke, tadi saya lupa ID kelasnya berapa. Kita bisa lihat di sini di alamat ini menggunakan endpoint ini kita akan melihat ID kelas, yaitu ID kelasnya adalah 3. Oke. Berarti kita isi di sini menjadi 3. Oke, simpan. Nah, sekarang sudah muncul. Ini my quote ya, quote sendiri, quote kelas, quote semuanya. Nah, tapi kenapa nih? Ini masih kalau setiap diklik dia muncul terus nih. Nah, ini kita harus menghilangkan ya. Jadi ketika mengeklik ini, halaman harus dikosongkan gitu ya. Karena ini masih belum dikosongkan, jadi dia terus menambah gitu. Kita akan mengkosongkan menggunakan perintah ini ya. Jadi remove. Jadi quote itemnya akan dihapus ketika sebuah tombol diklik ya. Kita letakkan di sini. Nah, jadi nanti ketika fungsi ini dieksekusi ya, fungsi get quotes ini dieksekusi, dia akan menghapus dulu, menghapus semua quote ya, menghapus semua quote lalu diganti dengan quote yang baru di sini, yang di looping di sini. Gitu ya. Sekarang kita coba, saya refresh, melihat quote sendiri, melihat quote kelas, melihat semua quote. Oke, sudah berhasil ya. Cuma view-nya masih belum bisa. Oke, selanjutnya kita akan membuat view-nya. Agar halaman dapat teridentifikasi, tambahkan heading di bawah div class container. Oke, kita tambahkan heading ini ya. Di bawah class container. Sepertinya sih ini sudah ada heading. Oke, di sini ya. Oke, kita coba ulangi. Sebentar, kontainernya ada. Oke, bukan di situ ya. Bukan di sini, melainkan ada di sebentar, ini heading container. Oke, ini nih. Oke, ternyata sudah ada di sini ya. Jadi kita nggak usah menambahkan. Jadi ini adalah untuk merubah ini ya, mengisi ini sesuai dengan bagian ini. Misal ini saya coba 2. Nah, ini jadi ada dua-duanya juga. Terus kalau ini untuk merubah bagian ininya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman ingin merubah, nambahnya di sini. Edit. Nah, seperti ini. Oke, aman ya, lancar. Lanjut, menampilkan detail quote pada modal Bootstrap. Jadi modal itu adalah menampilkan pop-up ya. Nah, ini beberapa, kalau teman-teman ingin melihat contoh modal bisa klik di sini. Contohnya, nah seperti ini. Jadi dia membuka pop-up seperti ini. Keren ya. Tuh. Nah, kita akan melakukannya dengan menambahkan ini. Nanti teman-teman pelajari, dibaca ya, bagaimana cara, kenapa modal itu bisa bekerja. Silahkan dibaca. Ini saya copy, tambahkan di bawah footer. Di bawah footer ya,
footer penutup ya, jangan salah, footer yang penutup. Oke, berarti di sini. Ini saya rapikan div-nya di sini. Di sini. Oh, sorry. Ini. Oke, ini seperti ini. Oke, saya rasa sudah rapi. Jadi HTML ini ketika kita buka itu tidak akan mempengaruhi tampilan apapun di bagian sini ya. Ini tidak ada tambahan. Padahal kita tadi menambah nih. Ada model title, sorry. Tapi dia tidak muncul ya. Kenapa tidak muncul? Karena dia disembunyikan. Ini nanti akan kita tampilkan ketika tombol ini ditekan ya. Ketika tombolnya ditekan, maka modelnya akan tampil. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi call model di dalam script ya. Kita copy ini di dalam script. Oke. Nah, sini nggak apa-apa. Oke, sampai sini seharusnya modal sudah dapat dipanggil. Kenapa? Karena kita ketika melakukan cloning ya, tadi ketika kita melakukan cloning, ada sebuah tombol ya, ini yang memanggil fungsi onClick untuk model ya. Inilah yang memerintahkan atribut onClick-nya bekerja. Padahal kalau kita lihat di sini pada tombol view tidak ada perintah onClick ya. Tidak ada perintah onClick. OnClick-nya diisi melalui jQuery ketika cloning dilakukan. OnClick-nya adalah memanggil fungsi call model, lalu diisi title-nya. Title ini diisi dengan title, name-nya diisi dengan name ya, ini. Image-nya diisi dengan image. Ini. Description-nya diisi dengan description. Nah, sampai sini harusnya sudah jadi. Ketika view-nya ditekan, dia akan membuka sebuah model. Oke, kita coba. Oh, tidak bisa. Masih belum bekerja. Oke, kita cek. Permasalahannya adalah kita coba ya, mungkin dia tidak menemukan ID-nya. Ini ID yang akan ditambahkan onClick adalah view detail. Kita cari view detail, ternyata cuma ada satu. Berarti ini masih belum view detail ya. View. Kita coba cari view. Oke. Di sini dia menggunakan strip, di bawah tidak menggunakan strip. Jadi tadi ada kesalahan ketika copy paste. Ya. Oke, kita coba. Nah, sudah muncul. Keren ya. Oke. Ada apa lagi sampai bawah? Oke, ternyata sudah selesai untuk praktikum 7A ini. Ya, saya akan coba contohkan menambahkan data baru ya. Akan mencoba menambahkan data baru menggunakan akunnya milik Bruce Banner. Ini ya, untuk menambahkan student ID-nya. Oke, kita akan menambahkan ID-nya milik Bruce Banner. Nah, ini saya kosongkan. Teman-teman tahu ya Bruce Banner itu siapa? Bruce Banner itu adalah yang menjadi Hulk ya. Jadi saya akan membuat title always angry. Oke. Always angry. Description-nya don't calm. Oke. Keep
angry. Oke, gambarnya saya pilih gambar Hulk ya. Oke, kirim. Data quote berhasil ditambah. Sekarang kita cek di sini, saya refresh ya. Oke, sudah muncul always angry. Oke, gitu saja ya. Cukup mudah untuk dilakukan. Silahkan setelah ini teman-teman dilakukan praktikumnya. Semoga berhasil. Jika ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk langsung tanyakan di grup supaya kita dapat diskusi bersama-sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat belajar.